Pada dasarnya orang yang overthinking itu biasanya adalah orang yang ingin memastikan nasibnya dari hulu ke hilir. Jadi dari semua proses yang ada dalam hidupnya, biasanya dia ingin memastikan apa? Dasarnya sebenarnya cuma satu, memastikan bahwa dia selamat. Selamat tiap orang itu beda-beda. Ada yang selamat itu adalah bisa menyelesaikan tugas dengan KPI sekian di mata bosnya. Atau selamat artinya adalah bisa bayar THR buat perusahaannya. Atau mungkin selamat simply hubungannya baik dengan teman-teman arisannya. Tapi pada akhirnya semua hal itu bisa banget berpotensi membuat kita overthinking kalau kita tidak mengalir dalam prosesnya. Karena kalau kita mau happy atau kita mau enteng ya hidup. Sebenarnya kan yang kita cari itu adalah, jadi pahami bahwa teman-teman kita itu membersamai diri kita itu nggak akan selesai. Jadi kita every day we have the duty to accompany ourselves. Supaya kita bisa ngerasain, oh this feels right for me, oh this feels not right for me, dan feel free untuk mengubah itu seiring waktu. Halo, welcome to Jadi Mikir bersama saya Ajeng Asmarandani, dan di sebelah saya ada Raden Prisya. Halo, hai Ajeng, senang banget ya hari ini bisa ngobrol sama Ajeng. Iya, jadi Raden Prisya, panggilannya Prisya, atau kalau misalnya di Instagram panggilannya Mbak Pi ya. Biar gampang. Iya, Mbak Pi, Jadi kita sebenarnya adalah teman lama ya. Teman SD lebih tepatnya. Jadi dari kelas 5 SD kita tuh sudah berteman. Alhamdulillah ya, teman saya ini memberikan saya motivasi untuk terus produktif gitu. Jadi senang banget hari ini bisa mensupport Ajeng nih dalam kancah barunya itu podcastan. Iya, podcastan. Senang banget loh. Terima kasih sudah menyempatkan. Thank you, my pleasure. Jadi Prisya ini ya kan, si Mbak Pi ini sekarang menjadi mindfulness and well-being coach. Yes. Ya kan? Mungkin kita langsung aja for those of people yang mungkin belum kenal gitu ya, boleh dikenalin dulu nggak, Pi? Oke, buat teman-teman yang belum kenal aku, hari ini pagi ya, jadi aku bilang selamat pagi dimanapun berada. Nama aku Prisya, bisa dipanggil Mbak Pi. Aku sehari-hari menjadi pengajar, aku pengajar wellness untuk corporate, individu, komunitas, dan aku juga seorang ibu 2 anak, content creator mut-mutan ya. Tapi aku juga mengajar mindfulness dan teknik mendengar diri gitu. Jadi kita hari ini mau ngobrol apa nih, Jeng? Iya, kita hari ini mau ngomongin tentang overthinking, ya kan? Kayaknya soalnya kan ya seperti yang kita ketahui bersama ya, semakin hari itu kayaknya berita semakin aut-autan ya. Yes. Nyari berita baik tuh kayaknya lebih sulit. Iya kan? Dan I mean kayak in particular tuh this year ini tuh baru Q1 loh, tapi kayak beritanya sungguh luar biasa ya. Nah, tampaknya tuh kayak makin banyak orang overthinking gitu kan, karena gue sendiri juga semakin hari kayaknya banyak khawatirnya gitu kan. Sebenarnya gue pengen tahu deh, kenapa sih ada orang yang overthinking dan ada orang yang nggak overthinking. Jadi kayak ada yang overthinker, ada yang enggak gitu. Sebenarnya apa yang menyebabkan overthinking, dan kenapa ada orang yang iya dan ada yang enggak gitu? Oke. Kayak overthinking ini bahasan yang gak habis-habis ya. Karena setiap kali aku ngajar kemanapun, overthinking itu akan selalu keluar. Pada dasarnya orang yang overthinking itu biasanya adalah orang yang ingin memastikan nasibnya dari hulu ke hilir. Nice. Jadi dari semua proses yang ada dalam hidupnya, biasanya dia ingin memastikan apa? Dasarnya sebenarnya cuma satu, memastikan bahwa dia selamat. Selamat tiap orang itu beda-beda. Ada yang selamat itu adalah bisa menyelesaikan tugas dengan KPI sekian di mata bosnya. Atau selamat artinya adalah bisa bayar THR buat perusahaannya. Atau mungkin selamat simply hubungannya baik dengan teman-teman arisannya. Tapi pada akhirnya semua hal itu bisa banget berpotensi membuat kita overthinking kalau kita tidak mengalir dalam prosesnya. Nah, kenapa aku bilang mengalir? Karena kalau kita mau happy atau kita mau enteng ya hidup, sebenarnya kan yang kita cari itu adalah fully experiencing each moment. Nice. I love it. Gila, lu memang wordingnya luar biasa ya. Setiap luar biasa loh. Aku terpana. terus dinikmati gitu setiap momen. Bahkan kalau kita bicara fully experiencing, it means juga fully experiencing the moments that are not quite ideal. Karena kita tuh kalau bicara tentang momen bagus sama momen jelek ya, gampangnya gitu. Momen bagus itu memang untuk disyukuri dan dinikmati. Momen jelek itu adalah for us to seek wisdom sebenarnya. Jadi even momen bagus atau momen jelek itu semua tuh pasti ada gunanya buat kita.
Wow. Sebenarnya tuh pasti ada gunanya. Tapi yang sering terjadi adalah kenapa orang susah berkembang? Karena di saat momen jelek, dia mau buru-buru hilang tuh rasa nggak enak ya. Padahal di dalam rasa nggak enak itu, biasanya justru ada wisdom yang membuat dia bertumbuh. Artinya gini, kalau kita bicara overthinking, sebenarnya apa bedanya Mbak Pi? Kita dalam momen gak enak itu kita overthinking sama kita ketemu wisdom. Biasanya ketemu wisdom itu akan terjadi kalau kita ada rasa mengizinkan momen itu terjadi. Kayak nggak apa-apa deh, gue lagi nggak ideal, it's okay karena aku pasti akan dapat sesuatu nih di sini. At least mindset itu udah ada aja. Nah kalau overthinking biasanya belum apa-apa kita udah nggak ngizinin tuh momen dan pasti pikiran kita akan ruminating nih gimana caranya gue keluar dari momen ini sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Ya, oke. Gitu. Jadi sebenarnya keywordnya itu justru ada di keinginan untuk mengontrol. Itu dia. Jadi kalau orang yang nggak overthinker ya dia simply lebih kayak let it lebih flow. ngalir, Okay. lebih kayak jujur ya teman-teman, buat aku spirituality itu penting banget. Trusting whatever that you believe, trusting the bigger power itu menurut aku penting banget buat wellness. Dimanapun aku mengajar, mau general, mau let's say agama tertentu, belief tertentu, aku selalu bilang try to believe dan hold on to something that is bigger than you. Karena dengan begitu kita jadi punya rasa bahwa aku nih diurusin kok sebenarnya. Jadi percaya gitu. Aku tuh lagi diurusin karena salah satu penyebab kita tuh ngalamin ketidaknyamanan mental itu yang salah satu yang terbesar adalah saat kita nggak percaya sama lingkungan kita. Kita nggak percaya lingkungan tuh bukan cuma lingkungan di sini di studio gitu ya atau di rumah, tapi kayak the whole environment, entah itu kita tempat kerja atau pertemanan. Kalau kita udah ada rasa nggak percaya sama itu, memang susah untuk kita bertumbuh. Even dulu aku sempat jadi guru TK ya teman-teman ya. Anak kecil itu nggak bisa diajak belajar kalau otaknya tuh lagi fight or flight. Kalau lagi survival. Kalau lagi survival itu kita susah banget untuk dapat wisdom. Gimana caranya kita nggak survivor? Kita perlu punya sense of trust. Entah Aduh bagus banget ya, aku sampai merinding. Wow. Gitu nggak? Bisa dipahami bukan aja. Nggak, ini kayak apa namanya? You just say something that conceptually I understand, tapi kayak how you describe itu kayak it's very eloquent. It's very eloquent loh. Luar biasa, aku sampai merinding. Ini baru pertanyaan pertama loh. Silahkan di-digest teman-teman. Karena kalau di podcast bareng aku pasti kayak teman-teman pasti kayak gini, terus digest dulu, ntar dipikirin dulu, begitu maksudnya gitu. Iya. Tapi tadi insight-nya menarik juga tuh tentang yang anak kecil. Dia itu susah belajar dalam survival mode. Kalau misalnya dia survival mode. Dan ternyata itu carry ke manusia dewasa juga. Betul. Kan? Gini loh, aku selalu percaya setiap manusia itu pasti ujung-ujungnya dia akan mencari tempat di mana dia bisa bermain. Waduh. Kayak gini loh. Aku tuh kan dulu pertama-tama belajar banget sama meleleh. Tony Robbins. Kayak Ajeng di sini. Ajeng is an author, terus juga pelatih buat corporate juga. Tapi aku yakin banget, in a way Ajeng juga merasa itu adalah cara dia bermain, caramu bermain, caramu berekspresi, caramu kayak mengulik sesuatu dengan menyenangkan. Jadi kalau kita udah sampai di titik bermain itu, sebenarnya it's gonna be very easy untuk mengatasi obstacle. Jadi kalau mau dibilang urutannya gimana Mbak Pi? Kalau aku memang orangnya overthinking, pertama adalah try to find that security. Security itu bisa dibangun dari dua hal. Yang pertama adalah ritme atau rutinitas, dan yang kedua adalah boundaries. Rutinitas. Jadi dan cobalah boundaries. punya rutinitas yang settle gitu. Ya, terus kemudian yang kedua adalah jadi rutinitas itu bisa bikin kita ngerasa aman. Iya. Itu sebenarnya hubungannya gimana tuh? Karena gini, predictability. Predictability. Jadi ada kayak sense of controlnya juga. Betul. Manusia tuh butuh sense of control. Dan itu bisa kita manfaatkan. Hal-hal yang memang dalam kontrol kita ya kita jaga. Oh nice. Bangun tidur misalnya tiap hari subuh, tidur tiap hari jam 9:30, jam sekian tiap hari nge-gym. Itu tuh ngebangun sense of security loh dalam diri kita. Apakah itu mengurangi overthinking, Mbak Pi? Oh sangat. Iya. Oh nice. Luar biasa ya. Jadi bisa mulai dari membuat jadwal kehidupan aku gitu kan. Oh ini akiku kalau hari ini tuh hari Kamis biasanya begini, hari Rabu biasanya begini. Gitu. Terus boundaries juga ya. Dalam arti boundaries ini kita perlu tahu
di jam-jam berapa aja aku misalnya boleh streaming. Itu kan juga boundaries ya. Atau di waktu-waktu kapan aja aku merasa memang harus nge-gym. Jadi aturan itu pada dasarnya kan memang boundaries. Semakin kita kenal dengan aturan kita, dengan limitnya diri kita, ya dibantu dengan rutinitas, itu juga akan membuat kita lebih merasa segala sesuatu tuh predictable. Meskipun di luar sana, even lagi kacau balau kondisinya, teman-teman tuh sebenarnya boleh loh punya boundaries dalam membaca berita, itu juga nggak apa-apa banget. Iya. Nggak apa-apa banget. Even kayak istirahat 1-2 hari deh, aku nggak mau baca berita geopolitik misalnya, nggak apa-apa loh. Oke. Itu bagus banget sih, kayak something to really reflect on. To have a rutinitas itu membuat kita menjadi merasa lebih safe karena adanya predictability. Gimana caranya kita bisa ngebalance? Takutnya kan ada orang-orang yang kayak take the routines too hard, sampai jadi nggak fleksibel gitu kan. Betul. Jadi sumber stresnya dia, ini kenapa berubah gitu. Betul. Itu gimana? Kita tuh, badan kita tuh kan satu ya, pikiran, badan, semua. Kita nggak bisa ngejalanin segala sesuatu cuma pakai pikiran doang. So you have to feel it, you have to sense it in your body. Pada saat bangun tidur apa rasanya? Pada saat nge-gym apa rasanya? Atau pada saat ketemu temen apa rasanya? Gunanya apa merasakan ini? So you would know. Kayaknya this has started to feel unsettling for me misalnya. Kayaknya nge-gym 3 kali seminggu terlalu banyak deh buat aku. Karena udahannya kok domsnya parah banget gitu. Atau ketemu temen kayaknya sehari 2 hari aku udah cukup. Terus sisanya aku bahkan harus di rumah aja nih. Me time-nya mesti banyak gitu. Nah, jadi pahami bahwa teman-teman kita itu membersamai diri kita itu nggak akan selesai. Jadi kita every day we have the duty to accompany ourselves. Supaya kita bisa ngerasain, oh this feels right for me, oh this feels not right for me, dan feel free untuk mengubah itu seiring waktu. Karena kan pada akhirnya kita evolving terus ya. Bukan berarti udah bikin jadwal gitu. Oh kalau tidak berhasil, lalu kemudian membenci diri sendiri. Jangan gitu juga gitu kan. Oh aku tidak berbakat dengan rutinitas gitu ya misalnya. Enggak juga. Tapi emang you are constantly evolving and allow yourself to evolve. Ingat bahwa setiap kondisi yang nggak sesuai sama rencana kita itu sebenarnya adalah kesempatan buat kamu evolve. Oke. Nice. Jadi yang aku interpretasikan adalah barusan bahwa kita punya struktur untuk ngebangun predictability dan feeling of safety, know what to expect lah gitu kan. Tapi at the same time kita juga tetap dengerin badan, tetap open juga to uncertainties gitu. Aku ada sedikit tips sih buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini, teman-temannya aja yang suka baca buku lah ya. Kalau pada nggak baca buku penting ya. Nah, baca buku itu juga salah satu bentuk self care loh teman-teman. Kita tuh kalau kita overthinking, coba deh tulis pikirannya, journaling. Jadi setidaknya kita tuh tahu poin-poin apa aja sih yang ada di kepala aku sekarang. Buat menghibur teman-teman, impossible untuk kamu cuma punya satu pikiran dalam satu waktu. Kita akan punya begitu banyak pikiran dalam satu waktu. Jadi it's okay, kalaupun kamu ngerasa bersyukur tapi kamu juga overthinking, itu nggak apa-apa. Kamu merasa sebel tapi kamu juga sayang sama tuh orang, itu nggak apa-apa. Kita tuh suka menormalisasi, aku sedih, lalu sedih semua. Padahal mungkin sedih tapi ada sedikit sense of growth di situ. Ada rasa percaya meskipun cuma 20%. Jadi tulis, itu kalau kita overthinking. Amati aja, oh begini. Salah satu cara yang suka aku lakukan, kalau emang butuh banget solusi, 20 menit dari abis ngelihat si overthinking kamu itu, 20 menit spend time untuk tulis solusi. Jadi tanpa berhenti, kita tulis aja semuanya. Yang keluar aja. Kadang malahan itu malah jadi make sense karena kita melibatkan seluruh tubuh kita, nggak cuma kepala kita doang. Gitu. Karena jujur ya teman-teman, badan kita itu lebih pintar daripada kepala kita sebenarnya. Gitu. Nah itu yang pertama. Kalau teman-teman underthinking, jadi overthinking kan journaling ya. Underthinking baca buku. Oke. Jadi kalau orang lagi overthinking nggak boleh baca buku. Semakin overthinking. Bisa sih, mendingan diurai dulu overthinking. Diurai dulu. Biar nggak menambah produk untuk diproses gitu. Iya benar. Kebanyakan bahan ya. Biasanya justru orang lagi kebanyakan pikiran emang susah baca buku sebenarnya. Iya. Karena dia nggak bisa fokus gitu. Betul. Ya. Aku tuh baru kepikiran Pi. Jadi kayak karena kan pembahasan mengenai mindfulness ini tuh kan udah banyak ya. Banyak banget gitu, kayak very saturated gitu. Tapi kayak how you say it itu tuh
barusan kayak how you explain things itu membuat aku tuh kayak berpikir, oh ya benar juga ya, ini kenapa makanya kita perlu membersamai diri gitu kan, perlu ngedengerin diri ya, karena emang banyak banget variabelnya gitu. Betul. Bisa dari cetakan DNA, Itu dia. bisa dari lingkungan, bisa dari caranya kita di-raise ya kan, nilai-nilainya tuh banyak. Dan kalau misalnya kita terombang-ambing terus karena terlalu banyak variabel, ya emang harus dengerin ke dalam gitu ya. Benar. Dan ujung-ujungnya kan kita menggali potensi ya. Iya. Makanya kalau aku bilang mindfulness, wellness, apakah berhubungan dengan potensi yang tergali? Oh sangat. Sangat. Productivity juga sangat terbantu sebenarnya dengan sense of groundedness, sense of safety, sense karena of banyak banget wisdom di dalam ya. Betul. Wow. I get excited. Oke. Terus tadi kan kamu cerita Pi, kalau kamu tuh dulunya workaholic parah ya kan. Terus berarti kalau workaholic berarti kan kamu juga punya sense of drive dan keinginan untuk mengontrol ya kan. Sangat. Wah, KPI-nya harus begini banget, gitu kan. banget. Nah, pada saat itu gimana caranya akhirnya kamu bisa mengelola overthinking kamu gitu kan. Bahkan sekarang jadi mindfulness teacher, oh my god. Ekstrim ya perbedaannya kayak jeng gitu, belok. Oh my god, luar biasa. Oke. Nah, itu gimana caranya kalau misalnya bisa di-share sama teman-teman juga? Kalau aku jujur waktu itu ada sesuatu dalam kondisi kesehatanku. Jadi itu sampai mungkin teman-teman di sini banyak yang relate ya. Ada pola tertentu biasanya yang akrab sama hidup kita tuh apa sih, warga-warga perkotaan, asam lambung, vertigo ya kan. Terus sakit kepala, insomnia. Gitu. Waktu itu aku sempat ada health struggle dan di situ akhirnya aku benar-benar menyadari bahwa itu jadi pukulan telak sih buat aku, kayak disentil, cara kamu tuh nggak tepat loh. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat aku menyadari bahwa yang seperti yang tadi aku bilang, di dalam ketidaknyamanan pasti ada wisdom. Dan biasanya semakin gak nyaman, wisdomnya semakin besar. Iya, tergantung kalau dia mau lihat apa enggak ya. Bener, dan kalau wisdomnya besar, growth-nya juga insya Allah besar. Jadi di saat itu, aku ada dalam kondisi dimana health struggle itu memaksaku untuk, kalau gue gak beresin nih, bahaya nih buat badan gue. Karena literally memang tidak aman untuk badanku. Akhirnya aku waktu itu memang sudah belajar inner work, aku memahami bahwa ternyata ada shame yang cukup besar dalam diriku. Jadi aku pernah punya bagian diri yang merasa kalau dia nggak ngapa-ngapain itu dia tidak bernilai. Nah, itu bagaimana realisasinya terbentuk sampai kayak ternyata aku tuh punya shame. Ya. Gimana tuh caranya? Karena waktu itu aku inner work. Akhirnya karena gini, kalau kita bicara mindfulness dan focusing, kita fokus ke focusing dulu ya. Focusing itu adalah teknik untuk kita mendengar badan. Gitu. Teman-teman, antara otak sama jantung, kabel antara jantung ke otak itu 80%. Kabel antara jantung ke otak. Jadi dari arah jantung ke otak, kabelnya itu 80% dibanding dari otak ke jantung. Oh gitu. Jadi yang memimpin badan kita itu sebenarnya kan jantung, bukan otak. Oh gitu. Gitu. Nah, jantung kita itu sebenarnya kan lebih dekat sama organ-organ kita yang lain gitu. Dan kalau ada kondisi yang nggak ideal atau mungkin kita workaholic, ambisi segala macam, itu bisa banget nyampe di organ-organ vital kita sebenarnya. Makanya nggak heran orang overthinking bisa asam lambung atau kondisiku waktu itu misalnya aku ada health struggle. Jadi aku mencoba menelaah sih dengan focusing ya. Kalau waktu itu aku mencoba mendengar badanku karena memang the struggle happens in the body. Jadi aku dengerin. Dan di situ aku menyadari bahwa ternyata ada sesuatu dalam diriku yang merasa aku tuh harus di drive terus-terusan. Susah untuk beristirahat. Karena apa? Di saat itu I constantly had to prove myself untuk membuat aku merasa hidup. Gitu. Dan akhirnya dengan berbagai teknik yang aku ketahui, aku miliki, aku menemukan ritme baru sih akhirnya dalam hidupku. Meskipun gini ya, kadang-kadang dengan kita lebih sehat, melepaskan beberapa hal, menemukan ritme baru, maybe it means mungkin yang dihasilkan tidak sebanyak dulu misalnya. Karena dulu overfunctioning kan, jadi dar penghasilan banyak banget misalnya gitu. Nah, sampai sekarang juga masih dar. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan tonton kita semoga selalu sejahtera, amin ya rabbal alamin. Jadi akhirnya aku merasa bahwa gimana ya caranya aku tetap berkarya tapi aku sehat. Dan mungkin kita nggak selalu nyaman tuh mencari itu. Karena yang kita kenal mungkin adalah kita ambisius, produktif, berprestasi. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri kalau petunjuk dalam diri itu sudah muncul
untuk membuat kita lebih slow dan sehat. Karena aku percaya banget kok badan kita itu pinter banget. Badan kita akan selalu mencoba untuk menyampaikan ke kita kalau ada pola yang harus dirubah. Nah, alangkah baiknya kalau kita kerja itu juga holistik gitu, memperhatikan juga. Jangan cuma orang lain yang diperhatiin. Jangan cuma orang lain diperhatiin, perhatiin juga diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya kalau kamu nggak sehat, kamu nggak happy, kamu nggak tranquil, itu juga sulit nanti. Ya, wow. Sama yang terakhir Pi, pertanyaannya tentang inner relationship focusing, ya kan? Aku kan lihat di Instagram kamu ya, tapi ini adalah sesuatu yang baru gitu. Aku belum pernah dengar sebelumnya. Terus aku juga sempat baca-baca apa sih ini gitu. Tapi mungkin kamu bisa elaborasi sedikit apa sih perbedaan si IRF ini dengan metode yang lainnya? Oke. Jadi ini relationship focusing itu sesuai dengan namanya sebenarnya adalah kita fokus pada hubungan kita pada diri sendiri. Ya. Nah, cuman yang menarik adalah hubungan dengan diri sendiri ini sangat luas. Kita bicara, kita punya hidup, ada alam semesta yang sedang kita duduki saat ini. Tapi sebenarnya di dalam diri kita itu juga ada semesta yang lain. Mulai dari badan, nervous system, sampai pikiran, sampai kita punya perasaan, itu juga besar banget. Nah, focusing itu adalah sebuah modalitas untuk kita mendengar diri, sehingga kita bisa mendengar sisi-sisi diri kita secara holistik. Jadi kenapa kita perlu merasakan tranquility dulu, supaya kita tuh nggak ngedengerin badan pakai pikiran. Pikiran tuh sudah punya pola pikirnya sendiri gitu ya. Sementara badan kita tuh bisa jadi menyampaikan hal yang berbeda dari pikiran kita. Itu tuh bisa banget. Itu bisa banget. Pikiran kamu maunya kerja terus, tapi badan kamu udah sudah gitu ya. Aku takut lagi gitu ya. Itu bisa banget. Dan kita di sini belajar untuk jujur sama badan kita. Supaya apa? Supaya kita menemukan titik yang balance tuh. Titik tengah antara apa sih yang badan kamu mau sama apa yang mungkin pikiranmu mau. Dan kalau nanti sudah belajar lebih lanjut, bisa loh kita benar-benar fully bekerja itu dengan presence. Malahan kalau aku ngelihatnya dari klien-klienku yang benar-benar present itu, kalau teman-teman ada yang ngikutin Tony Robbins ya, nanti yang kita kejar tuh udah bukan material world lagi, tapi udah kayak spiritual, kayak bermanfaat. Kayak Tony Robbins bilang di Date with Destiny, katanya kalau kita mau kaya banget, kasih manfaat sebaik-baiknya sama orang. Semakin banyak orang yang memang mencari manfaat dari produk kamu, semakin kamu kaya sebenarnya gitu. Nah, itu kan sesuatu yang spiritual ya. Gitu. Nah, semakin kita ke badan, sebenarnya kita akan semakin dekat sama spirituality tersebut. Jadi itu yang kita kejar dan kita ikhtiarkan lewat inner relationship focusing. Iya. Ini pada saat pembahasan tentang inner relationship focusing tuh aku kepikiran Inside Out. Film Inside Out, ya kan ada banyak kan ya. Itu kayak gitu analoginya kira-kira. Kurang lebih, dan kita ada bagian-bagian diri, setiap kepribadian itu ada berbeda-beda kayak gitu. Nice. Aduh, banyak banget nih. Aduh, aku harus memproses ini semuanya ingin ditanya. Oke, kalau misalnya ada teman-teman di rumah yang mau mencoba untuk melakukan IRF ini, cara praktisnya tuh gimana sih? Oke, aku mau kasih satu aja cara. Kalau misalnya teman-teman mulai ngerasain sesuatu, entah itu emosi atau pikiran yang nggak enak, amati bahwa biasanya perasaan itu akan membuat kamu merasakan sensasi juga di badan. Misalnya kayak di leher kayak tercekat, atau di dada itu kayak berdebar, atau di perut kayak rasanya growling nggak enak. Coba tangannya, kamu nafas bentar, tangannya taruh aja di situ. Taruh di tempat yang nggak enak. Nggak enak, oke. Nah, ditemenin aja. Kadang-kadang kita tuh udah refleks juga, bahkan belum tahu focusing pun, kalau ada badan yang gak enak pasti kan kita mau ngelus bawaannya. Iya, kalau lagi sesek dada tuh kayak kayaknya pengen langsung dipegang. Tapi bedanya adalah kalau di focusing, kamu itu seperti menjadi seseorang yang lagi menemani badan kamu tersebut. Jadi rasa sakit itu tuh ditemani, rasa gak enak itu tuh ditemenin. Kalau mau lebih gampang lagi, ya mungkin untuk beberapa orang ini masih kayak ngapain sih nyapa, tapi sebenarnya kamu bisa banget menyapa rasa yang lagi ada di dalam dirimu itu. Misalnya sedih, rasanya di dada sesek banget, pegang di sini dan bilang, halo sedih, aku tahu kamu ada di situ. Cobain deh, kalau lagi sedih beneran ya, itu rasanya akan membuat kita, aku nggak sendirian banget ya ternyata. Atau kayak, ternyata aku tuh lebih luas ya daripada emosi aku. Oke. Jadi kalau overthinking ke sini. Boleh say hi to your overthinking, boleh kayak
I know you are so worried misalnya gitu. Oke. Sedikit tips. Aku mau coba nanti langsung. Silakan. Soalnya saya sedang overthinking, ini mau berbicara tentang overthinking. Nah, bicara pas ya. Biasanya acap kali ngomong kayak gitu. Iya. Oke Pi, thank you banget udah sharing. My pleasure. Teman-teman yang overthinking dengerin ya, boleh dipegang kepalanya atau kalau lagi sedih boleh dipegang dadanya gitu ya. Boleh. Sambil disapa. Yes, aku ada satu tips lagi, boleh nggak? Boleh dong. Jadi kalau teman-teman lagi ngerasa sangat tidak aman, boleh pegang bagian sini. Jadi di atasnya ini ya. Jadi kan tengah-tengah alis, tarik garis ke atas ada bagian ini. Dipegang bagian sini. Pegangnya nggak usah kencang, tapi mantap aja. Ya, tutup matanya dan bayangkan tempat yang menurut kamu aman banget. Jadi pegang bagian sini dan bayangkan aja kamu sedang berada di tempat yang sangat aman, sangat tenang. Mungkin kamu bisa memunculkan seseorang yang kamu sayang di situ, yang tiba-tiba muncul dengan sendirinya saat membayangkan rasa aman itu, atau kenangan yang pernah dilalui, dan rasakan biasanya badan kamu akan mulai nafasnya lebih dalam, terus kemudian badannya lebih tenggelam ke tempat duduknya. Kalau sudah nyaman boleh dilepaskan, buka lagi matanya. Waduh. Boleh loh komen gimana rasanya setelah melakukan exercise tadi. Coba ya teman-teman. Ini aku langsung kayak tadi pas kamu bilang kan tempat yang aman. Aduh, tempat yang aman di mana? Kayak kamar gue sendiri. Iya. Any place yang menurut kamu, kan tiap orang beda-beda ya. Iya. Oh, nice. Oke. Kita punya PR nih banyak ya di rumah. Saya sih sebenarnya punya PR. Sama-sama. Terima kasih lagi Pi. Thank you banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman insight-nya hari ini. Iya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.